Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nana Latifatul Husna dengan NIM 8570357994. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pembelajaran IPA di SD. Saya akan memaparkan materi modul 3 yaitu metode pembelajaran IPA di SD. Pada metode pembelajaran IPA di SD itu ada beberapa jenis, yaitu ada 10 jenis. Yang pertama ada metode penugasan, metode tanya jawab, metode latihan, metode simulasi, metode diskusi, metode studi lapangan, metode demonstrasi, metode eksperimen, metode ceramah, dan metode proyek. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang metode eksperimen. Selamat menyaksikan. Metode eksperimen yaitu metode yang sering digunakan dalam mempelajari ilmu pengetahuan alam. Karena metode eksperimen itu tidak harus dilakukan di dalam laboratorium, tetapi juga bisa dilakukan pada alam sekitar kita. Kemudian, metode eksperimen adalah cara belajar dengan langsung sesuatu untuk melihat hasilnya. Pada metode eksperimen itu ada tujuannya. Yang pertama, melatih berpikir kritis dan logis. Yang kedua, membuktikan teori secara ilmiah. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan proses sains. Yang keempat, mengembangkan pemahaman konsep. Dan yang terakhir, melatih ketelitian dan kejujuran. Pada metode eksperimen itu ada ciri-cirinya, diantaranya yang pertama ada percobaan langsung, yang kedua ada perlakuan atau treatment, yang ketiga ada perbandingan hasil, dan yang keempat dilakukan secara terkontrol. Kemudian ada beberapa jenis-jenis metode eksperimen, yaitu yang pertama, eksperimen laboratorium, yaitu eksperimen yang dilakukan di laboratorium dengan menggunakan bahan dan alat khusus. Kemudian yang kedua, ada eksperimen lapangan, yaitu dilakukan langsung di alam atau di lingkungan nyata. Kemudian yang ketiga, ada eksperimen demonstrasi, yaitu eksperimen yang dilakukan oleh guru, kemudian siswa hanya mengamati saja. Kemudian yang keempat ada eksperimen individual, yaitu eksperimen yang dilakukan oleh masing-masing siswa secara mandiri. Kemudian yang kelima ada eksperimen berkelompok, yaitu eksperimen yang dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok. Kemudian yang keenam ada eksperimen terbimbing, yaitu eksperimen yang langkah-langkahnya sudah ditentukan oleh guru. Selanjutnya yang ketujuh ada eksperimen bebas, yaitu eksperimen yang dilakukan oleh siswa secara mandiri tanpa banyak arahan. Yang kedelapan ada eksperimen verifikasi, yaitu eksperimen untuk membuktikan teori yang sudah ada. Yang terakhir yaitu ada eksperimen penemuan atau disebut dengan discovery eksperimen, yaitu eksperimen untuk menemukan konsep baru. Selanjutnya yaitu prinsip metode eksperimen. Prinsip metode eksperimen ini ada tiga. Yang pertama adanya variabel. Variabel ada tiga. Yang pertama variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Yang prinsip kedua yaitu kontrol atau pengendalian. Kemudian yang ketiga yaitu perlakuan atau treatment. Kemudian langkah-langkah dalam metode eksperimen yaitu menentukan tujuan, menyiapkan alat dan bahan, merumuskan hipotesis,
melakukan percobaan, mengamati atau mencatat data, kemudian menganalisis data, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Pada metode eksperimen ini ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk yang pertama, kelebihannya yaitu pembelajaran lebih aktif, yaitu metode eksperimen menuntut siswa terlibat langsung dalam proses belajar, yaitu pertama melakukan percobaan langsung, mengamati, dan berdiskusi. Kelebihannya yang kedua yaitu mempermudah pemahaman konsep, yaitu konsep yang abstrak menjadi lebih nyata dan mudah dipahami. Kelebihannya yang ketiga yaitu melatih berpikir kritis dan ilmiah. Jadi siswa dilatih untuk merumuskan masalah, membuat hipotesis, menganalisis data, dan juga menarik kesimpulan. Kelebihannya yang selanjutnya yaitu mengembangkan keterampilan proses sains. Nah, metode ini melatih untuk siswa mengukur, mengamati, mengklasifikasi, dan menafsirkan data. Kelebihannya yang terakhir yaitu memberikan pengalaman nyata. Jadi, siswa belajar lebih bermakna dan juga siswa bukan hanya mengenal teori tetapi juga melakukan dengan sendirinya. Selanjutnya, kekurangannya pada metode eksperimen itu yang pertama membutuhkan waktu yang lama. Jadi metode eksperimen ini ada beberapa tahapan. Yang pertama menyiapkan alat dan bahan, yang kedua pelaksanaannya, kemudian yang ketiga pengamatan, yang keempat menganalisis data, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Selanjutnya, kekurangannya pada metode eksperimen yang kedua yaitu memerlukan alat dan bahan. Eksperimen ini membutuhkan alat pendukung seperti alat praktikum dan bahan percobaan. Kekurangan selanjutnya yaitu tidak semua materi bisa dieksperimenkan. Ada materi yang bersifat abstrak dan teoritis. Kekurangannya yang selanjutnya yaitu membutuhkan keterampilan guru. Jadi, guru harus mampu merancang eksperimen, mengelola kelas, dan membimbing siswa tersebut. Yang terakhir yaitu risiko kesalahan dan ketidakakuratan, yaitu hasil eksperimen bisa dipengaruhi oleh kesalahan prosedur alat yang kurang tepat dan kurang teliti dalam mengamati. Yang terakhir yaitu contoh metode eksperimen, misalnya mengamati pertumbuhan tanaman. Misalnya yang tumbuhan yang A itu setiap hari disiram, kemudian yang tumbuhan yang B tidak pernah disiram. Kemudian beberapa hari selanjutnya dilihat hasilnya, pengaruh airnya tersebut. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya pada metode eksperimen yaitu membuat siswa belajar lebih aktif melalui pengalaman langsung sehingga pemahaman konsep, kemudian berpikir secara kritis dan rasa ingin tahu. Pada metode eksperimen ini memerlukan persiapan dan bimbingan guru yang baik agar berjalan secara optimal. Sekian itu tadi presentasi saya tentang metode eksperimen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.